Kami mengucapkan penghargaan kepada Bapak yang boleh hadir dalam kegiatan cucu di desa. Kegiatan Jumat Surah sedang dalam perjalanan, timbangkan semua dengan selamat, mengikuti kegiatan dalam keadaan yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka kegiatan ini. Amin. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di Balai Desa Pasu dalam keadaan sehat walafiat merangka kegiatan Jumat Curhat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada stakeholder mulai dari Pak Dan Ramil, kemudian Bu Camat atau mewakili, kemudian hukum tua, beserta segenap lapisan masyarakat Desa Pasu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersilaturahmi dan berkomunikasi serta berinteraksi dengan kami dalam rangka kegiatan Jumat Curhat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Kami sampaikan terlebih dahulu bahwa maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Jumat Curhat ini merupakan salah satu program presisi Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, di mana kegiatan Jumat Curhat ini dilaksanakan oleh seluruh personel Polri di seluruh Indonesia. Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan ini yang pertama sebagai bentuk komitmen Polri untuk hadir dan berada di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, melalui kegiatan Jumat Curhat ini bentuk sinergi kita, sinergi Polri dengan pemerintah daerah, baik itu tingkat kecamatan maupun tingkat desa kelurahan, sinergi kita dengan rekan-rekan dengan TNI maupun dengan segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan segenap lapisan masyarakat. Ya, itu bentuk sinergi. Kemudian yang ketiga, kegiatan ini merupakan salah satu sarana bagi kita Polri untuk menyampaikan himbauan-himbauan Kamtibmas. Begitu juga sarana bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada persoalan permasalahan berkaitan dengan masalah Kamtibmas, boleh menyampaikan ataupun boleh memberikan saran dan masukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian agar lebih mengenal dengan Polri. Ya, mengapa harus lebih mengenal dengan Polri? Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita pengen mengetahui tentang Polri, kita harus mengetahui atau membaca, memahami undang-undang yang mengatur tentang Polri, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam salah satu pasal itu disebutkan bahwa Polri ini merupakan salah satu alat negara, alat pemerintah yang tugas pokok fungsinya itu yang pertama memelihara keamanan, ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, yaitu yang sering didengar sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Dari ketiga penyampaian ini, ya, tiga tupoksi ini Bapak Ibu pasti bisa menganalisa bahwa keberadaan Polri tidak akan jauh-jauh dari masyarakat. Keberadaan Polri akan berada di tengah-tengah masyarakat, mulai dari tingkat pusat, yaitu misalnya pusat pemerintahan Jakarta, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, bahkan sampai tingkat kelurahan desa. Bapak Ibu pasti akan bersentuhan dengan Polri. Di sinilah Bapak Ibu melihat bahwa tupoksi Polri ini akan selalu bersentuhan dengan masyarakat.
Ya, namun di dalam pelaksanaannya kita pun mengakui, kita memahami masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalam pelaksanaan tugas Polri. Ya, kalau kita berbicara suatu organisasi, ya saya samalah mungkin baik itu pemerintah, non pemerintah, swasta, pasti Bapak Ibu pasti yang sudah pernah mungkin kuliah atau sekolah manajemen pasti mengenal namanya konsep organisasi, ya, manajemen organisasi. Bagaimana kita melihat suatu organisasi, baik itu pemerintah, swasta, pasti kita akan melihat konsep ini. Yang harus kita perhatikan apa? Man, money, material, metode. Ya, itu konsep dasar manajemen gitu. Ya, man itu apa? Personil. Money itu apa? Anggaran. Ya, material itu apa? Sarana prasarana. Metode itu apa? Cara bertindak. Ya, 3 hal tersebut. Nah, Bapak Ibu harus ketahui bahwa Polri ini secara personil jumlah kita ini masih sangat-sangat terbatas, Bapak Ibu. Ya, jumlah Polri ini masih sangat-sangat terbatas, Bapak Ibu. Itu kendala secara kuantitas. Belum kita kalau bicara kualitas, Pak Ibu. Ya, kemudian yang kedua masalah anggaran. Dengan segala keterbatasan sumber daya organisasi ini, personil terbatas, anggaran terbatas, sakpas terbatas, apa upaya kita? Nah, itulah upaya kita, Bu. Salah satunya yaitu harus kita sinergi. Yang saya bilang tadi, kita harus bersinergi. Polisi bersinergi dengan TNI, polisi bersinergi dengan pemerintah daerah, polisi bersinergi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Kita harus bersinergi. Ya. Ya, karena kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu, manfaatnya, tujuan daripada tupoksi Polri itu sendiri. Tujuannya apa tadi? Hak Kamtibmas, Gakum, Pelindung Pengayom Pelayan Masyarakat. Tujuannya apa? Yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, sejuk, damai, dan kondusif. Sehingga Bapak Ibu bisa melaksanakan kehidupan ini, melaksanakan aktivitas sehari-hari ini, tanpa adanya rasa takut, rasa gangguan, dan lain sebagainya. Nah, kalau 2 hal ini kita sudah memahami, marilah kita sama-sama bersinergi, ya, saling bahu-membahu, saling bantu-membantu agar pelaksanaan kehidupan ini dapat berjalan dengan aman, damai, dan kondusif. Ya, jadi yang pertama, Bapak Ibu, masalah miras. Miras di sini yang harus kita perhatikan, hindari, stop penyalahgunaannya. Penyalahgunaan miras ataupun minuman beralkohol. Kalau kita bicara apapun yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa di muka bumi ini ada manfaatnya, Bu, ya. Tetapi dia tidak akan menjadi manfaat kalau kita gunakan secara berlebihan. Ya, jadi yang pertama, hindari penyalahgunaan minuman keras, minuman beralkohol. Yang kedua, stop, Bapak Ibu, ingatkan diri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, jangan bawa lagi senjata tajam. Ya, negara kita sekarang sudah negara hukum, bukan lagi zaman dulu, Bapak Ibu. Ya, apalagi sudah ada undang-undang yang mengatur kalau kita membawa senjata tajam tanpa peruntukannya, ya, itu dapat diproses sesuai dengan aturan berlaku. Ya, jadi Bapak Ibu ingatkan. Dan kami pun pihak kepolisian demi kebaikan Bapak Ibu akan menindak tegas apabila ada masyarakat, ya, anak-anak remaja kita yang membawa senjata tajam tanpa peruntukannya. Saya ingatkan lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Kita cegah jangan sampai anak kita ini menjadi korban atau menjadi pelaku kejahatan. Yang ketiga, hilangi kebiasaan menyelesaikan masalah dengan emosi dan kekerasan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, bijak di dalam penggunaan media sosial. Yang kelima, jaga kerukunan hidup antar umat beragama, suku, budaya, dan ras. Ya, Bapak Ibu sekalian, Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, meskipun berbeda-beda namun tetap satu jua. Kita beraneka macam ragam suku, budaya, ras, dan agama. Saling menghormati, saling menghargai, saling tenggang rasa, ya, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kalau ada kata-kata yang kurang pas atau berlebihan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Setelah ini mungkin kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan silakan, akan kami jawab sesuai dengan kapasitas kami. Terima kasih. Salam. Damai di hati. Om Santi Santi Om, selamat siang.